Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ezekian Putra dari kelas I dengan NPM B1A 019129. Kali ini saya akan menjelaskan cara memperoleh wilayah negara. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu, hukum internasional adalah merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Dengan demikian, hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari adanya negara-negara. Sebaliknya, hukum negara hanya dapat berfungsi berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yang secara internal diwujudkan dalam bentuk supremasi dari lembaga-lembaga pemerintahan, dan secara eksternal dalam bentuk supremasi negara sebagai subjek hukum internasional. Hukum internasional, perolehan dan hilangnya wilayah negara akan menentukan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah itu. Oleh karena itu, hukum internasional tidak hanya sekedar mengatur perolehan atau hilangnya wilayah negara itu, tetapi lebih penting adalah dampak hukum terhadap kendala negara dan penduduk yang tinggal di wilayah kedaulatan negara atas wilayahnya memiliki dua aspek positif maupun negatif. Contohnya keputusan terhadap kasus Island of Palmas yang melibatkan sengketa antara Belanda dan Amerika. Hakim Habur menyatakan kedaulatan dalam kaitannya dengan sebagian permukaan dunia adalah syarat hukum yang diperlukan untuk penyertaan bagian tersebut di wilayah negara tertentu. Pernyataan di atas menunjukkan aspek positif wilayah negara dalam bentuk adanya kekuasaan tertinggi atau kesewenangan eksklusif dari negara di wilayahnya. Sebaliknya, di luar wilayahnya, suatu negara tidak hanya memiliki kekuasaan demikian karena kekuasaan itu berakhir dan kekuasaan suatu negara lain mulai. Aspek negara dari wilayah negara ditunjukkan dengan adanya kewajiban negara untuk melindungi hak negara-negara lain di wilayahnya. Esensi dari kedaulatan teritorial terletak pada kondisi faktual maupun legal, sehingga suatu wilayah dapat dianggap berada di bawah kedaulatan suatu negara tertentu. Dengan demikian, dalam suatu sengketa antara dua negara yang berkaitan, kepemilikan terhadap satu wilayah yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh mahkamah adalah argumentasi hukum dari salah satu pihak yang dianggap paling kuat. Dalam praktik salah seorang hakim anggota yang berasal dari Jepang, Shigeru Oda, sengketa wilayahnya secara garis besar dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu dalam bentuk klaim terhadap seluruh wilayah dari suatu negara, seperti misalnya dalam sengketa Arab-Israel, atau dapat juga dalam bentuk klaim terhadap suatu bagian dari wilayah negara yang berbatasan, seperti misalnya dalam sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sidapan dan Ligatan. Tentunya, terhadap wilayah dan bagian wilayah dari suatu negara dapat didasarkan pada berbagai macam hal, mulai dari bentuk klasik seperti okupasi atau preskripsi sampai kepada bentuk paling mutakhir seperti hak untuk menentukan nasib sendiri dengan dukungan dari berbagai faktor dan bersifat politis maupun hukum seperti misalnya kelanjutan geografis, tentunya tuntutan sejarah dan faktor ekonomi. Setiap negara memiliki kemungkinan untuk menambah dan memperluas wilayahnya. Dilihat dari praktik negara, ada beberapa cara bagi suatu negara untuk dapat memperluas wilayahnya, yaitu melalui akresi, sesis, okupasi, preskripsi, dan perolehan wilayah secara paksa yang biasanya berupa aneksasi. Yang pertama yaitu akresi. Akresi adalah penanaman wilayah yang disebabkan oleh proses alamiah. Sebagai contoh adalah terbentuknya pulau yang disebabkan oleh endapan lumpur di muara sungai, atau mengeringnya bagian sungai disebabkan oleh terjadinya perubahan aliran air, penambahan wilayah,
dalam bentuk pulau baru dapat juga disebabkan oleh letusan gunung api di laut. Dalam hal ini, apabila pulau baru tersebut berada di perairan wilayah suatu negara, maka otomatis akan menjadi bagian dari wilayah negara. Yang kedua adalah chassis. Salah satu cara yang banyak digunakan untuk memperoleh tambahan wilayah adalah dengan chassis. Dasar pemikiran yang melandasi chassis adalah bahwa penyerahan suatu wilayah atau bagian wilayah adalah hak yang melekat pada kedaulatan negara. Chassis merupakan salah satu cara penyerahan wilayah secara damai yang biasanya dilakukan melalui suatu perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang. Namun, pada zaman kolonial, praktik chassis juga banyak dilakukan oleh para penguasa setempat, seperti misalnya yang dilakukan oleh beberapa kesultanan di Asia Tenggara kepada para pendatang di Eropa, atau sebaliknya dilakukan oleh para penguasa kolonial kepada kelompok adat setempat. Yang ketiga yaitu okupasi. Okupasi menunjukkan adanya penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, yang dapat berupa satu terra nullius yang baru ditemukan. Penguasaan tersebut harus dilakukan oleh negara dan bukan orang perorangan secara efektif, dan harus terbukti adanya kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Yang keempat yaitu preskripsi. Berbeda dengan okupasi. Preskripsi adalah pelaksanaan kedaulatan suatu negara secara de facto dan damai untuk kurun waktu tertentu, bukan terhadap terra nullius, melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain. Kesulitan untuk dapat menerima preskripsi sebagai asas hukum internasional dalam perolehan wilayah adalah sebagai bahwa tidak dapat praktik negara itu. Dengan demikian, tidak jelas presiden yang menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menunjukkan adanya pelaksanaan kedaulatan secara de facto dan damai, dan apakah pelaksanaannya harus dilakukan tanpa terputus. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa munculnya protes dari negara yang memiliki kedaulatan terdahulu. Yang terakhir yaitu yang kelima, aneksasi. Dalam hal memperoleh wilayah secara paksa, yang penting adalah sejauh mana tindakan demikian dapat dianggap sah dan diakui oleh negara-negara lain, serta dapat dilaksanakan dalam sistem yang berlaku dalam masyarakat internasional. Meskipun perolehan wilayah secara tidak sah, pada dasarnya tidak dapat dijadikan alasan untuk memperoleh hak. Dalam perkembangannya, hukum internasional kadang-kadang dapat menerima tindakan demikian, asalkan memperoleh pengakuan dari negara-negara lain. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Bagus Edi Putra mengakhirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.